Shalom semuanya, puji Tuhan. Sungguh sukacita yang luar biasa kita dapat beribadah bersama-sama kembali, walaupun secara online, tapi saya percaya kita tetap dapat merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Sebelum kita memulaikan ibadah kita akan satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu dan penyertaan-Mu sepanjang seminggu ini, sehingga kami dapat kembali memuji dan memuliakan nama-Mu. Kau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, puji Tuhan. Tiba saatnya kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau lebih lagi untuk menyembah Tuhan, sebab Tuhanlah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang kekal selama-lamanya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku
berat, tak seorang pun Tuhan, seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dan Kau berfirman, Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Terima kasih Tuhan. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Oh, sujud di altarnya, sujud
Selamat pagi dan shalom. Pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Dari 2 Tawarik 26, kita baca satu ayat saja. Pada ayatnya yang kelima. Tetapi sebelum itu mari terlebih dahulu kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur di pagi hari ini karena kasih dan kemurahan Tuhan, kami boleh dikumpulkan kembali dan kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Saatnya Tuhan kami akan bersama-sama belajar firman-Mu. Kuasai kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Mampukan hamba untuk menyatakan firman ini. Begitu juga dengan anak-anak-Mu yang akan mendengarkannya. Walaupun di tengah-tengah suasana atau situasi masa pandemi, di mana proses belajar mengajar dilaksanakan di rumah, tetapi tidak mengurangi kebersamaan kami untuk terus menyatukan hati kami, bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, ampuni segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anakku yang kekasih di dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar dari 2 Tawarik pasal 26 ayatnya yang kelima. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria yang mengajarkan supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Dari satu ayat ini, Ibu akan memberikan satu tema, kuat dan taat. Kuat dan taat. Anak-anakku sekalian, di masa-masa pandemi ini, mungkin banyak hal yang tidak bisa dikerjakan. Tetapi Ibu mau memberikan satu cerita, mungkin ini nantinya akan membuat kalian termotivasi. Sebutlah ada seorang anak namanya Indra, dia sangat giat belajar, terutama dalam hal pemrograman dan juga game secara online. Di Pelita Kasih, sering saya melihat status-status anak-anak yang suka-suka main game. Kadang-kadang di pagi hari, saat proses belajar mengajar, masih ada juga yang update status sementara main game. Saya kadang-kadang geleng-geleng kepala. Aduh, ini anak-anak dikasih kebebasan belajar di rumah, main game kerjanya. Nah, kita kembali kepada si Indra. Alhasil dia sangat jago, dia sangat pintar membuat game secara online dan juga memainkannya. Selain itu, dia juga pandai berjualan secara online. Nah, dari hasil itu dia bisa mendapatkan uang yang banyak, dia bisa mendapatkan pujian yang sangat luar biasa. Tetapi apa yang terjadi? Dia semakin sombong. Bukannya merasa bahwa apa yang dilakukan itu karena pemberian dari Tuhan, tetapi dia merasa bahwa itu adalah hasil dirinya sendiri. Dia dipenuhi oleh kesombongan. Kita mau melihat ke bacaan kita hari ini. 2 Tawarik pasal 26 ini adalah cerita tentang kisah Raja Uzia. Raja Uzia dalam kehidupannya sehari-hari dia selalu mencari Tuhan. Dan akhirnya Tuhan mempedulikan dia. Dia diberikan pasukan yang sangat banyak. Dan setiap kali mengadakan peperangan, dia pasti menang. Nanti anak-anak boleh baca di
pasal 26 ini ayatnya yang ke-7. Lalu dia juga bisa membuat sumur yang banyak sebagai sumber minuman atau sumber air bagi para ternak-ternak yang dia miliki. Hal lain adalah diberi pasukan yang kuat dan gagah. Diberi peralatan yang canggih pada masa itu. Itu adalah kesuksesan yang dialami oleh Raja Uzia, tetapi di balik kesuksesan itu, di balik harta yang berlimpah, dia melupakan bahwa itu asalnya daripada Tuhan. Dia semakin dikuasai oleh sifat kesombongannya, sifat tinggi hatinya, pokoknya dia sudah menjauhkan dirilah dari Tuhan. Lalu akhirnya apa yang dialami oleh Raja Uzia? Dia dihukum oleh Tuhan karena kesombongannya. Dia menderita penyakit kusta dan harus disingkirkan dari istana, dibuang ke tempat pengasingan hingga dia mati di sana. Kalau pada zaman itu raja-raja dikuburkan di pemakaman yang layak, ya namanya makam raja-raja. Tetapi apa yang terjadi pada Raja Uzia? Dia dikuburkan di sebuah ladang. Itu adalah hukuman yang terjadi, yang dialami oleh Raja Uzia di tengah-tengah ketidaktaatannya. Nah, kita kembali kepada tema kita saat ini, yaitu kuat saat taat. Kesombongan adalah awal dari kehancuran. Kesombongan adalah awal dari ketidaktaatan. Karena itu, hati-hati dengan hati kita. Saat Tuhan membuat kita berhasil dalam segala hal, maka ingatlah bahwa apa yang diberikan oleh Tuhan itulah yang terbaik, maka kita harus tetap rendah hati. Setinggi-tingginya orang memuji kita, sebanyak apapun harta yang kita kumpulkan, senyaman dan setenang apapun rumah yang kita tempati, atau sahabat-sahabat kita selalu memberikan sesuatu yang baik, tetapi ketika kita meninggikan diri, ketika kita tidak taat, semuanya itu adalah sia-sia. Nah, anak-anakku sekalian, mengakhiri perenungan ini, Ibu mau mengatakan bahwa segala kemampuan yang kita miliki adalah pemberian dari Tuhan. Sehingga kita tidak perlu merasa hebat. Kita harus selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ingatlah bahwa segala sesuatunya bisa kita raih hanya di dalam Tuhan. Karena itu, taatlah, maka kekuatan yang besar akan kita dapatkan dari Tuhan karena Dia adalah pemilik hidup kita. Amin. Mari kita sekali lagi berdoa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur di pagi hari ini Tuhan, karena kami telah dikuatkan oleh firman-Mu yang mengajarkan kami untuk selalu rendah hati. Dan ketika kami melakukan hal-hal yang berkenan kepadamu, selalu taat akan perintah-Mu, bahkan Engkau akan selalu memberkati kehidupan kami ketika kami melakukan hal yang baik di hadapan-Mu. Kami percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kami ini adalah yang terbaik. Karena itu ajar kami untuk melakukan dan menggunakannya dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini yang semakin menguatkan kami dalam ketaatan kami hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Engkaulah Tuhan, Engkaulah
Bapak surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk pagi hari ini ketika kami sudah menaikkan puji-pujian, pengagungan kami hanya kepada Engkau, Allah yang layak terima segala pujian dan Allah yang layak kami sembah. Terima kasih, kami bersyukur karena kami masih memiliki waktu yang bebas untuk kami menaikkan pujian kami, untuk kami bersekutu, untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami tahu Tuhan, apa yang kami lakukan di pagi hari ini Tuhan dapat menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tetap berdoa untuk sekolah Kristen Pelita Kasih khusus unit SMA Tuhan. Kami percaya bahwa perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan dinyatakan atas sekolah ini Tuhan. Sehingga biarlah Tuhan karya Tuhan selalu bekerja di atas sekolah ini, sehingga sekolah ini dapat melakukan tugasnya, visi Allah yang telah diberikan untuk sekolah ini Tuhan, melahirkan generasi-generasi yang cemerlang, generasi-generasi yang berkarakter Kristus. Kami percaya bahwa Tuhan tidak akan tinggal diam, Tuhan akan selalu turut campur tangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tetap berdoa untuk pihak yayasan, Memjen sebagai kepala sekolah, Engkau berkati mereka semua Tuhan, sehingga mereka memiliki kebijaksanaan di dalam mengambil setiap keputusan-keputusan, semuanya yang terbaik buat sekolah ini, dan tentunya semuanya seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk para guru, kiranya Engkau memberkati mereka semua Tuhan, berikan hikmat kepada mereka semua, sehingga biarlah walaupun di dalam pembelajaran online, mereka tidak kehilangan ide-ide kreatif, mereka tidak kehilangan cara untuk memberi yang terbaik di dalam setiap proses pembelajaran. Anak-anak didik kami Tuhan, kiranya juga Engkau berkati mereka semua Tuhan, sehingga mereka tidak kehilangan semangat untuk memberi yang terbaik di dalam studi mereka. Terima kasih Tuhan, orang tua mereka juga kiranya Engkau berkati, apapun yang diusahakan, dikerjakan, kiranya Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, inilah doa ucapan syukur kami. Kami terlalu percaya bahwa sekolah Kristen Pelita Kasih ini akan melahirkan generasi-generasi yang tangguh, generasi yang benar-benar militan di dalam Kristus, berani berkata tidak buat dosa, dan selalu mempraktekkan kebenaran-kebenaran ilahi dalam kehidupan percaya mereka. Terima kasih, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.